Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan pengantar kuliah pada bab 2, yaitu fungsi, proposisi, dan kuantifikasi. Pada bab 2 ini kita bagi menjadi dua pertemuan, yaitu pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Pada pertemuan keempat ini kita akan merujuk buku halaman 33 sampai 44 dengan capaian pembelajaran, memahami istilah predikat, variabel, semesta pembicaraan, dan fungsi proposisi dalam logika matematika. Yang kedua, memahami pengertian himpunan pembenar dan menentukan himpunan pembenar dari sebuah pernyataan. Di sini kita juga membandingkan himpunan pembenar dari himpunan penyelesaian yang sudah kita kenal selama ini. Yang ketiga, memahami dua macam kuantifikasi dan mengidentifikasi nilai kebenarannya. Yang keempat, menyusun negasi kuantifikasi dan mengidentifikasi nilai kebenarannya. Yang kelima, memahami berbagai masalah kritis dalam kuantifikasi. Itu pertemuan keempat. Nanti pada pertemuan kelima, kita akan merujuk buku halaman 44 sampai 48 dengan capaian pembelajaran. 1. Memahami makna kalimat yang memuat lebih dari satu kuantor, serta memahami nilai kebenarannya. Yang kedua, menyusun formula negasi kuantifikasi bersusun. Yang ketiga, menggunakan kuantifikasi bersusun untuk menganalisis kalimat majemuk yang lebih rumit. Sebelum masuk kepada materi substansial, saya akan menyampaikan heading chapter pada bab 2 ini. Kali ini mengambil potongan surat ke-10, surat Yunus ayat yang kelima yang berbunyi huwallazi ja'ala syamsa dia awwal qamaran nura wa qaddaruhu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzila-manzila tempat perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Jelas sekali ini adalah fakta ilmiah atau scientific evidence yang diberikan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran mengatakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ini benar. Matahari memiliki sumber cahaya sendiri, maka dia dikatakan bersinar, sedangkan bulan itu menerima sumber cahaya dari matahari kemudian dipantulkan ke bumi, maka dia dikatakan bercahaya. Fakta ilmiah yang kedua adalah ditetapkan manzila-manzila atau perjalanan bulan atau orbit bulan itu berupa elif, dan bulan membutuhkan waktu 29,5 hari untuk satu putaran penuh mengelilingi bumi. Angka 29,5 hari itu ditetapkan sebagai ukuran satu bulan, khususnya satu bulan Komariah. Nah, inilah makanya tujuan ditetapkannya manzila-manzila itu adalah supaya kita umat manusia bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan ada juga satuan bulan yang lain yang disebut dengan bulan Samsia yang dasarnya adalah perjalanan matahari. Barangkali itu yang perlu kita ketahui daripada ayat ini. Kita lanjutkan pada materi substansi berikutnya. Sebelum masuk pada fungsi, proposisi, dan kuantifikasi, saya akan sampaikan dulu beberapa fakta tentang dasar pengambilan kesimpulan. Karena pada akhirnya belajar logika itu digunakan dalam pengambilan kesimpulan. Secara spesifik atau secara khusus, teknik inferensi atau pengambilan kesimpulan akan disampaikan secara detail atau secara lengkap pada bab 3. Oke, kita perhatikan pernyataan nomor 1. Ini sebuah iklan yang sudah kita bahas sebelumnya, yang berbunyi sebagai berikut. Jika belanja Anda melebihi Rp100.000, maka Anda mendapat diskon 10%. Nah, seandainya ada fakta bahwa pembeli A tidak mendapat diskon 10%, maka kita hakul yakin menyimpulkan bahwa nilai belanja A tidak melebihi 100.000. Dasarnya ada, yaitu kontraposisi. Oke, coba perhatikan kalimat berikut.
Misalkan diketahui setiap komputer kampus berfungsi dengan baik. Ya, itu nanti akan kita sebut dengan premis. Ada fakta MAT2, ini MAT2 itu adalah nama komputer, MAT2 adalah komputer kampus. Maka kita sepakat bahwa kesimpulannya MAT2 berfungsi dengan baik. Oke, tidak ada yang salah. Logis, make sense atau masuk akal. Tapi yang ditanya di sini adalah aturan. Karena kesimpulan ini sementara ini baru didasarkan pada intuisi. Ya. Logika. Tetapi logika apapun ya, kesimpulan yang diperoleh itu harus ada dasar justifikasinya. Ya, tidak didasarkan pada intuisi atau feeling. Oke. Sama halnya seperti pada contoh yang ketiga. Ada fakta CS1 terserang hacker dan CS1 adalah komputer kampus. Kesimpulannya, ada komputer kampus yang terserang hacker. Oke, semuanya sepakat. Intuisi, kelogisan, make sense, tidak bisa diperdebatkan. Tetapi ketika ditanya, apa dasarnya? Tidak ada. Ya. Sementara ini kita belum membahas dasar yang digunakan untuk menjustifikasi kesimpulan ini. Ini yang terkenal. Nomor 4. Semua manusia akan merasakan mati. Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, Socrates akan merasakan mati. Sama halnya dengan tadi. Tidak ada yang aneh dengan kesimpulan ini. Semuanya sepakat. Tapi masalahnya adalah apa yang menjadi dasar kesimpulan pada contoh 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita dapat fakta bahwa aturan yang diberikan oleh konektivitas standar kita ketika belajar kalimat majmuk sebelumnya, misalnya negasi, konjungsi, disjungsi, ada XOR, implikasi, dan biimplikasi, tentunya tidak cukup dijadikan dasar untuk pengambilan kesimpulan pada kasus 2, 3, dan 4. Nah, oleh karena itu kita perlu aturan khusus. Aturan khusus kalimat yang memuat. Nah, ingat kata-kata setiap, kata ada, kata semua, ya, beberapa, terdapat, dan lain-lain. Nah, inilah akan dipelajari di fungsi proposisi dan kuantifikasi ini adalah kita membangun sebuah aturan, ya, aturan tentang nilai kebenaran dari sebuah kalimat yang memuat kata-kata setiap, ya, semua, ada, kita sebut dengan kata-kata itu disebut dengan kuantifikasi. Barangkali untuk pengantar bab 2 cukup sekian dan kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih.